Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, NIM PBA 210040. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses terjadinya kehamilan dan perkembangan janin. Proses terjadinya kehamilan dimulai dari genitalia pada wanita. Yang pertama ada vagina, kedua serviks atau mulut rahim, yang ketiga tuba fallopi, ada ovarium dan uterus. Sebelum kehamilan terjadi, ovarium akan melepaskan sel telur yang telah matang dan sel telur akan bergerak ke tuba fallopi dan bertahan selama 24 jam. Jika sel telur tidak dibuahi selama waktu itu, sel telur akan hancur dan menstruasi akan dimulai 11-16 hari. Kemudian fase ini disebut juga dengan fase ovulasi. Sel telur akan dibuahi ketika bertemu dengan sel sperma saat berhubungan intim. Ada sekitar 300 juta sel sperma yang masuk ke dalam vagina, tapi hanya ada ratusan yang bisa mencapai tuba fallopi, yaitu lokasi sel telur yang berada. Dari ratusan sel sperma itu pun cuman ada satu sel sperma yang berkualitas yang berhasil bertemu dengan sel telur. Satu sel sperma itu pun masih harus berusaha menembus cangkang sel telur agar terjadi pembuahan. Kalau berhasil, maka sel telur akan berubah bentuk dan membentuk suatu lapisan agar tidak ada sperma lain yang bisa menembus masuk. Nah, kan sel sperma tadi sudah berhasil bertemu dengan sel telur dan berhasil menembus cangkangnya. Setelah itu masuk ke dalam tahap implantasi. Implantasi yaitu di mana sel telur yang telah dibuahi akan berubah menjadi zigot, kemudian mengalir ke dalam rahim. Dalam perjalanan menuju rahim, zigot ini akan terus membelah diri dan kemudian akan berkembang menjadi embrio atau bakal janin, lalu akan menempel pada dinding rahim. Setelah terjadi implantasi, kantung ketuban dan plasenta menjadi sumber nutrisi janin. Akan terbentuk plasenta juga akan mulai melepaskan hormon kehamilan, yaitu hormon chorionic gonadotropin. Nah, inilah saat yang tepat untuk ibu melakukan tes kehamilan menggunakan tes pack. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang proses terjadinya kehamilan. Selanjutnya proses perkembangan janin. Proses perkembangan janin itu dimulai dari minggu pertama setelah terjadinya pembuahan, yaitu bertemunya sel telur dan sel sperma. Maka akan terbentuk jaringan yang terdiri dari 100 sel yang nantinya akan menjadi vita bakal janin. Setelah pembelahan, ada berbagai banyak sel calon janin atau embrio akan menempel pada rahim, yaitu tepatnya berkembangnya selama kehamilan terjadi. Minggu kedua, sel yang dimiliki embrio sebanyak kurang lebih 150 sel, pembentukan lapisan yang nantinya akan menjadi berbagai organ serta bagian tubuh dari bayi seperti otot, tulang, jantung, sistem pencernaan, sistem reproduksi, dan sistem saraf. Minggu ketiga, embrio berhasil menempel dengan sempurna pada rahim. Masa ini embrio masih melakukan pembelahan serta memperbanyak sel. Oleh karena itu, belum terbentuk seperti bayi. Lapisan telur dari embrio akan membentuk plasenta. Ukuran embrio pada minggu ketiga masih sangat kecil, yaitu kira-kira sebesar 1,5 mm. Pada minggu keempat, jantung sudah mulai terbentuk dan sudah mulai berfungsi, serta pembuluh darah sudah memiliki alat perdarahannya sendiri. Selain itu, sudah mulai membentuk tangan dan kaki. Pada minggu keempat ini, embrionya akan membesar dari sebelumnya.
Minggu kelima, tangan bayi sudah mulai turun, namun masih tidak terbentuk seperti tangan, masih rata tanpa jari-jari. Struktur dan sel otak sistem sarafnya pun sudah terbentuk sementara. Mata, telinga, dan mulut baru akan terbentuk ukuran pada minggu kelima, kira-kira sebesar 7 mm. Minggu ke-6, pada minggu ke-6 kaki sudah mulai tumbuh walaupun jari-jari belum terbentuk. Sistem pencernaan sebelum mulai akan terbentuk sementara. Bibir atas sudah terbentuk, kepala dari embrio sudah mulai terlihat, namun ukuran masih sangat kecil dan terlihat pada lipatan sedang berkembang. Minggu ke-7, ukuran embrio ketika memasuki minggu ke-7 adalah sekitar 19 mm. Pada tahap ini paru-paru baru akan terbentuk, jari-jari sudah mulai terlihat, dan otot sistem saraf pun sudah mulai berfungsi dengan baik. Minggu ke-8, embrio sudah bisa disebut janin karena sudah memiliki bentuk seperti manusia. Kelopak mata dan hidung sudah mulai terbentuk. Pada tahap ini plasenta berkembang dikelilingi air ketuban terbentuk dari pembuluh darah. Minggu ke-9, wajah pada janin sudah jelas terbentuk sesuai dengan fitment yang dimiliki masing-masing janin. Janin sudah mampu membuka mulutnya setiap pita suara dari kelenjar air liur. Minggu ke-11, tulang wajah mulai membentuk. Kelopak mata masih tertutup dan tidak akan terbuka hingga beberapa minggu ke depan. Kuku juga sudah mulai terbentuk. Pada minggu ini janin sudah bisa menelan dan mengeluarkan urin. Minggu ke-12, mulai dari minggu ini akan terjadi perkembangan dan kematangan dari berbagai organ yang telah dibentuk sebelumnya. Tulang belakang janin yang terbentuk dari tulang rawan pada minggu ke-12 akan berubah menjadi tulang keras minggu ke-13 sampai ke-17. Ketika memasuki usia minggu ini, berat janin sebesar 57 sampai 103 gram dan panjangnya sekitar 10 sampai 13 cm. Pada minggu ke-16 janin sudah bisa dilihat jenis kelaminnya melalui USG. Ujung rambut halus pada kepala yang disebut dengan ladugu. Minggu ke-18 sampai 22, ukuran janin sudah mencapai 25 sampai 28 cm dan memiliki berat 277 sampai 464 gram. Pada tahap ini janin mulai bisa mendengar dan memberikan respon gerakan. Oleh karena itu, Bunda bisa merasakan tendangan dan beberapa gerakan janin. Selain itu, kelenjar minyak pada kulit sudah mulai bekerja. Minggu ke-23 sampai 28, pankreas janin sudah mulai bekerja secara efektif dan paru-paru semakin matang saat ini, dan bulu mata alis pun sudah mulai terlihat. Dan minggu ke-26, janin mulai menghirup dan mengeluarkan cairan ketuban yang merupakan pertanda baik. Karena sudah demikian, ia mengelastik untuk bernafas. Minggu ke-27 sampai 31, pada dasarnya organ dan sistem tubuh sudah semakin matang. Pada usia ini akan terus berkembang hingga kelahiran nanti. Minggu ke-32 sampai 36, gerakan dan tendangan yang dilakukan oleh janin semakin kuat dan semakin terasa saat ini. Kulit janin berwarna pink dan sangat halus. Janin pada usia ini beratnya 1,8 hingga 2,3 gram pada panjang sekitar 41 sampai 43 cm. Pada minggu ke-34, sistem saraf dan paru-parunya akan semakin matang dan janin akan mulai turun ke area panggul. Pada usia kehamilan, pankreas pada usia kehamilan pekan 36, seiring mendekatnya hari persalinan minggu ke-37 sampai 40 minggu. Ini merupakan minggu-minggu terakhir dalam kehamilan. Saat ini berat badan janin sudah mencapai 2,7 sampai 3,6 gram. Pada panjang janin sekitar 46 cm. Ketika memasuki minggu ke-40, maka janin siap dilahirkan dan semua orang sudah terbentuk.
dan semua orang sudah terbentuk serta berfungsi dengan baik. Baik, itulah tadi penjelasan saya, yaitu tentang proses terjadinya kehamilan dan perkembangan janin. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.